Halo semua, sawadika, kembali lagi di channel TKS. Hari ini adalah lanjutan dari review film Present Perfect yang udah aku review kemarin. Jadi hari ini adalah sequelnya yang berjudul Present Still Perfect. Film ini rilis pada tanggal 12 Maret 2020. Bergenre komedi, romance, dan drama. Ini disutradarai oleh Anuson Choi Sang-im dan masih diperankan dengan pemeran yang sama, yaitu Hirtsana Marusonti sebagai Ot dan Addison Tanwanik sebagai Tae. Aku udah mencari fakta film ini, tapi karena film ini baru jadi belum ada faktanya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, aku mulai aja ke reviewnya. Di adegan awal diperlihatkan Tae melakukan perjalanannya lagi. Dia sedang naik kapal laut. Dan saat tiba di tujuan, Tae sedang menunggu seseorang sambil melihat Facebook Ot. Tae kemudian mengambil foto pemandangan di situ dan dia mengunggahnya di akun Facebook miliknya. Kemudian Tae menelpon seseorang untuk memberitahukan bahwa dia sudah sampai, yang kemudian seorang wanita menghampirinya. Tae melakukan perjalanan di sebuah pulau di Thailand dan dia menginap di sebuah resort. Tae dibawa oleh Jen, wanita yang mengurus resort di situ. Jen menjelaskan semua fasilitas di situ. Kemudian Tae melihat-lihat pemandangan di sekitar situ. Lalu saat Tae sudah mendapat kamar, Tae mengirim pesan ke Ot. Tae mengatakan kenapa Ot tidak mengucapkan selamat tinggal pada saat di Jepang. Tapi kemudian Yumi memvideo call dirinya. Dan Yumi menanyakan di mana Tae sekarang. Yumi juga mengatakan agar Tae jangan melarikan diri terus-menerus. Maksud Yumi adalah sudah saatnya Tae melupakan Ot. Karena kemanapun Tae pergi dia selalu memikirkan Ot. Tapi kemudian Jen memanggil dan ternyata ada tamu, tapi Jen tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ternyata tamu itu mencari hotel yang kemudian Jen meminta agar Tae menawarkan untuk menginap di situ saja. Tamu itu bernama Kenta dan dia adalah orang Jepang. Dan di sini Tae mengatakan saat di Jepang dia bertemu dengan orang Thailand dan saat di Thailand dia bertemu dengan orang Jepang. Aneh. Kemudian datang pria berambut gondrong mencari Jen dan pria itu menanyakannya pada Tae. Kemudian Jen datang, pria itu meminta Jen untuk membuat sop karena ibunya menginginkannya, tapi dijawab sinis oleh Jen. Saat makan malam, Kenta memberikan seafood pada Tae, tapi Tae menolak dan mengatakan dia tidak bisa makan seafood. Kemudian Jen datang membawakan bir yang kemudian Tae mengajak Jen untuk gabung minum di sini. Kemudian Tae menanyakan siapa pria gondrong tadi siang dan Jen menjawab itu adalah suaminya. Tapi sudah tidak tinggal bersama karena Jen pernah memergoki suaminya berselingkuh. Tae pun melihat pesan yang dia kirim pada Ot dan melihat belum dibalas oleh Ot. Jen masih bercerita masalahnya dengan suaminya yang membuat Tae tidak nyaman dan Tae meminta agar Jen berhenti. Selanjutnya Tae mendapat balasan dari Ot dan Ot mengatakan rindu pada Tae. Tae terkejut dan langsung masuk ke kamarnya dan membalas pesan Ot. Tae mengatakan bahwa Ot orang yang jahat. Ot sudah beristri dan masih menggodanya dan mempermainkannya. Ot tidak tahu betapa rindunya Tae pada Ot. Kemudian Tae awalnya tidak berniat mengirim pesan itu, tapi karena terkejut mendengar Kenta dan Jen tertawa, Tae menekan tombol dan mengirim pesan pada Ot. Yang kemudian Tae membuang HP-nya ke dalam air. Malam itu Tae mabuk berat karena minum bersama Kenta dan tidur. Paginya Tae seperti melihat Ot tidur di sampingnya dan mendapat tulisan yang dulu diberikan Ot padanya. Tapi Tae kira hanya bermimpi dan kemudian Jae datang membangunkannya dan mengajaknya untuk sarapan. Tae kemudian meminta obat pada Jen karena kepalanya sakit akibat mabuk. Jen mengatakan pada Tae bahwa ada seseorang yang menunggunya. Kemudian Tae pergi mencarinya, tapi yang dia lihat hanya Kenta yang sedang memakai baju pelampung. Kenta seperti akan naik perahu. Kemudian terdengar seseorang memanggil Tae. Tae menoleh dan ternyata Ot yang memanggilnya. Tae terkejut dan berlari. Tae langsung naik perahu yang akan Kenta naiki. Kemudian Ot mengejar Tae menggunakan perahu juga, yang membuat Kenta bingung dan bertanya siapa pria itu pada Jen. Dan itu pacar Tae, jawab Jen. Perahu Tae kemudian terbalik dan Tae jatuh ke dalam air. Tae yang tidak bisa berenang disusul oleh Ot dan Ot mencoba menenangkan Tae. Kemudian mereka naik ke atas. Tae mengatakan, kau punya keluarga, anak, kenapa datang padaku? Kau datang dan kemudian membuangku seperti saat di Jepang. Tae marah dan Ot menahannya yang kemudian membuat Tae memukul Ot.
Kemudian Jen mengatakan kenapa Ot tidak menginap saja, dan Tae mengatakan dia akan kembali. Ot meminta waktu 10 menit untuk bicara pada Tae. Ot mengatakan bisakah kita bicara soal di Jepang? Dan Tae menjawab kenapa baru sekarang. Ot berbicara, kemudian Ot meminta agar Tae memperbolehkan dia untuk menginap di situ sebagai couple, tapi Tae tidak mengizinkannya. Tae mengantar Ot pergi yang kemudian duduk bersama Kenta dan mengatakan bahwa Ot adalah orang yang jahat. Tapi kemudian Kenta menjawab jahat yang seperti apa, karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda pada kata jahat ini. Seperti misal kita sedang duduk di bis, kemudian ada wanita tua tidak mendapat tempat duduk dan berdiri, lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Kenta. Aku akan memberikan tempat dudukku pada wanita itu, jawab Tae. Dan Kenta mengatakan kalau di Jepang yang dilakukan Tae itu jahat, karena Tae menganggap wanita tua itu tidak kuat untuk berdiri. Kita orang Asia tapi mempunyai pandangan yang berbeda terhadap baik atau jahat. Lalu Jen mendatangi mereka dan memberikan kecap untuk ditambahkan ke telur mereka. Tapi Kenta yang melihat kecap itu meminta natto miliknya. Kemudian Tae yang menemukan kotak obat dan tulisan dari Ot membuatnya berlari dan menggunakan motor untuk mengejar Ot. Tapi di tengah perjalanan motornya mogok dan suami Jen melintas dan ternyata ada Ot juga bersamanya. Ot mengatakan dia ketinggalan kapal laut dan bisakah tinggal bersama Tae malam ini. Kemudian Tae membawa Ot ke kamarnya dan saat di kamar Tae duduk di depan Ot dan mengatakan apa yang kita lakukan sekarang akan menyakiti seseorang, tapi aku sangat merindukanmu. Bisakah kita bersama selama 3 hari dan jangan memikirkan masa depan, kita punya 3 hari yang terbaik di hidup kita. Dan Ot menjawab hanya 3 hari, tidak bisakah selamanya. Tapi Jen datang dan meminta kartu identitas Ot sebagai tamu. Selanjutnya Ot dan Tae pergi berenang dan karena Tae tidak bisa berenang, Ot mengajarkan Tae untuk berenang. Dan saat mereka sedang berenang, Jen datang melihat mereka sangat romantis. Tapi kemudian HP Ot berbunyi dan Namwon istrinya menelponnya. Jen yang melihatnya terkejut, kemudian Jen mencari Facebook Ot dan melihat Ot mengunggah fotonya bersama istri dan anaknya. Di sisi lain, Ot dan Tae sedang berciuman. Dan saat mereka sedang berciuman, Jen datang memanggil Tae yang membuat mereka terkejut. Jen beralasan agar bisa berbicara dengan Tae. Jen mengatakan bahwa dia tidak sengaja tahu kalau Ot punya istri. Dan Jen mengira Tae belum tahu. Tapi Ot memanggil Tae dan Tae meninggalkan Jen. Ternyata Ot menanyakan apakah ada sikat gigi lain. Tapi kemudian Tae memberikan sikat gigi miliknya yang membuat Ot bingung. Karena selama ini dia belum pernah berbagi sikat gigi dengan siapapun. Malam itu saat Ot dan Tae makan malam bersama Kenta dan Namwon menelpon Ot. Namwon menanyakan di mana Ot sekarang dan Ot berbohong pada istrinya di sini. Lalu Kenta memberikan seafood miliknya pada Tae. Hal ini membuat Ot cemburu. Tae yang memberikan seafood yang diberikan oleh Kenta padanya diberikan pada Ot dan Ot membuangnya. Ot lalu masuk ke kamar dan disusul oleh Tae. Ot meminta maaf pada Tae karena Ot telah cemburu. Kemudian Tae mengatakan apakah Ot sengaja ingin bertengkar dengannya. Dan Ot menjawab Tae berlebihan. Kemudian Tae mengajak lanjut untuk makan malam dan Ot menolak karena tidak lapar lagi dan bosan karena sudah mengajarkan seseorang berenang. Dan Tae mengatakan dia tidak lapar juga dan bosan karena seseorang telah mengajarkannya berenang. Tae lalu pergi menyikat gigi dan Ot mengatakan jangan lama-lama karena dia rindu. Tapi saat Tae sudah selesai, Ot sudah tidur. Kemudian Tae ikut tidur dan memeluk Ot. Ot ternyata belum tidur dan memeluk balik Tae. Lalu Ot mengatakan dia sebenarnya berbohong soal ketinggalan kapal dan Tae mengatakan dia sudah tahu. Tae bertanya bagaimana Ot sekarang. Dan Ot mengaku bahwa sekarang dia menikah dengan alasan yang salah. Menikah harus saling mencintai. Tae mengatakan dia tidak akan pernah menikah karena Tae tidak pernah mencintai siapapun selain Ot. Paginya saat bangun tidur, Tae tidak melihat Ot. Dia mencari dan menanyakannya pada Jen, tapi Jen tidak tahu. Lalu Tae mencari dan menemukan Ot sedang di dekat air terjun. Mereka pun berduaan di situ. Saat kembali, Jen meminta bantuan pada Tae untuk melemparkan tali pancingnya karena tangannya sedang sakit dan menyuruh Ot untuk istirahat. Saat Ot masuk kamar, Namwon mengirim pesan menanyakan di mana foto pernikahan mereka. Dan Ot membalas ada di laptop dan memberikan kunci sandinya. Istri Ot kemudian membuka laptop Ot
dan langsung melihat percakapan Ot dengan Tae. Istrinya yang tahu telah dibohongi oleh suaminya membuatnya sedih dan kesal.